Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Marlin Karundeng, mahasiswi keperawatan Universitas Kelabat tingkat 3 semester 6. Saat ini saya akan membahas The Voice of Resilience, advokasi perawat untuk kebijakan bencana yang berfokus kepada masyarakat. Pernahkah kita berpikir, ketika bencana datang, siapakah yang paling pertama akan menyelamatkan dan membantu masyarakat? Mungkin kita akan langsung teringat kepada tim penyelamat dan juga tenaga kesehatan. Namun, ada satu profesi yang tidak hanya hadir saat bencana itu terjadi, tetapi juga berperan penting jauh sebelum bencana itu terjadi, yaitu perawat. Bencana tidak dapat kita hindari. Gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya tidak dapat kita hindari dan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, yang paling penting bukan bagaimana kita merespons, tetapi bagaimana kita mempersiapkan masyarakat agar dapat menanggulangi bencana tersebut. Masyarakat harus disiapkan agar mampu menghadapi, bertahan, dan bangkit setelah bencana tersebut terjadi. Kemampuan ini yang dinamakan resiliensi. Dalam resiliensi, peran perawat menjadi sangat krusial. Selama ini banyak orang yang menganggap perawat hanya sekedar merawat orang di rumah sakit. Padahal peran perawat jauh lebih luas. Perawat adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, memahami kondisi kesehatan masyarakat, dan mengenal budaya setempat. Bahkan memahami tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kedekatan inilah yang membuat perawat mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan kebijakan kesehatan. Perawat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya tentang cara menghadapi bencana, melatih pertolongan pertama, mengajarkan evakuasi yang benar, hingga membantu keluarga menyusun rencana darurat. Dengan langkah-langkah sederhana seperti inilah, resiko korban dapat dikurangi ketika bencana benar-benar terjadi. Namun, peran perawat tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan, tokoh masyarakat, dan juga organisasi kemasyarakatan. Melalui kerjasama inilah, berbagai program dapat dilaksanakan dengan efektif dan akurat. Perawat harus dibekali dengan kompetensi yang memadai agar kualitas layanan kepada masyarakat dapat meningkat. Membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Namun perawat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penggerak perubahan. Perawat menjadi pendidik, motivator, advokat, sekaligus penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan kesehatan. Bayangkan jika setiap daerah memiliki perawat yang aktif dalam memberikan edukasi kebencanaan, melatih kesiapsiagaan masyarakat, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Tentu, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi bencana. Kepanikan dapat dikurangi, korban dapat diminimalkan, dan proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Oleh karena itu, berikan kesempatan kepada perawat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, tingkatkan kompetensinya dengan berbagai pelatihan yang berkelanjutan, dan bangun kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah, serta masyarakat. Karena pada akhirnya, ketahanan sebuah bangsa dimulai dari masyarakat yang tangguh, dan masyarakat yang tangguh lahir dari kerjasama yang kuat, kebijaksanaan yang tepat, serta perawat yang menjadi garda terdepan dalam melindungi kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadilah agen dari perubahan besar tersebut. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan Anda, siapa lagi? Terima kasih, salam sehat.